Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tresya Aprilia Bustepu, NIM C1C0262. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Laporan Keuangan Fiskal Badan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian koreksi fiskal. Secara harfiah, koreksi fiskal sendiri merupakan kegiatan dalam pencatatan, pembetulan, dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Sebelum dilakukan koreksi fiskal, seorang wajib pajak diimbau mengetahui kebijakan fiskal yang berlaku. Sedangkan untuk pelaporan fiskal dapat dilakukan dalam DJP. Koreksi fiskal biasanya muncul karena adanya perbedaan dalam penetapan atau pengakuan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Laporan komersial disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan secara fiskal. Sebuah laporan keuangan bisa menjadi dasar atau prediksi langkah yang harus dilakukan sebuah perusahaan ke depan seperti apa. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari koreksi fiskal. Ada 3 tujuan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama yaitu pengecekan draft pajak. Koreksi fiskal penting dilakukan setelah laporan keuangan dibuat oleh perusahaan. Pengecekan ulang draft tersebut sebelum diangsurkan ke DJP. Mengecek draft didasarkan pada data-data yang ada dengan memperhatikan transaksi dan penyesuaian antara penghasilan oleh wajib pajak. Yang kedua yaitu alat untuk memenuhi draft laporan. DJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan aturan dan regulasi untuk wajib pajak. Supaya draft bisa terpenuhi dengan baik, maka suatu perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal sehingga bisa melihat ada tidaknya kekeliruan pada laporan yang sudah ada dibuat. Dan yang terakhir yaitu meminimalisir salah hitung pajak. Perhitungan koreksi pada fiskal adalah untuk menghindari adanya kesalahan perhitungan pajak. Sebab dalam bisnis jika ada minimal angka yang salah bisa jadi akan merugikan perusahaan. Untuk itu, ketelitian dalam melakukan rekonsiliasi fiskal ini dibutuhkan penyesuaian data, transaksi hingga penghasilan yang benar. Dan yang selanjutnya yaitu contoh koreksi fiskal. Koreksi fiskal dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama perbedaan beda tetap, yaitu biaya dalam penghasilan yang dapat diakui dalam penghitungan penjumlahan laba neto akuntansi komersial, namun tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak. Contoh koreksi fiskal perbedaan beda tetap dalam hal ini yaitu biaya. Yang pertama biaya pajak penghasilan, yang kedua biaya sumbangan, dan ketiga biaya sanksi perpajakan. Dan contoh penghasilan dalam perbedaan beda tetap yaitu yang pertama sumbangan, kedua penghasilan bunga deposito, dan yang ketiga yaitu hibah. Dan yang kedua yaitu perbedaan beda waktu, yaitu biaya dalam penghasilan yang diakui oleh akuntansi komersial atau dapat dikatakan sebaliknya tidak dapat diakui secara sekalipun oleh akuntansi pajak karena perbedaan metode pengakuan. Contoh biaya koreksi fiskal perbedaan beda waktu itu yaitu yang pertama biaya sewa, yang kedua biaya penyusutan. Contoh penghasilan koreksi fiskal perbedaan beda waktu itu yaitu pendapatan lebih selisih kurs. Selanjutnya yaitu jenis koreksi fiskal. Ada 2 jenis koreksi fiskal. Yang pertama yaitu koreksi fiskal positif. Yaitu koreksi positif umumnya disebabkan oleh biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang PPh. Biaya-biaya tersebut diantaranya yang pertama yaitu biaya yang dibebankan dan dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Yang kedua dana cadangan. Yang ketiga penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Yang keempat yaitu jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang kelima yaitu harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Yang keenam yaitu pajak penghasilan. Yang ketujuh gaji yang dibayarkan kepada pemilik. Yang ke-8 sanksi administrasi. Yang ke-9 selisih penyusutan.
atau amortisasi komersial di atas penyusutan atau amortisasi fiskal. Yang selanjutnya biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya yaitu koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif akan menyebabkan laba kena pajak berkurang atau pengurangan PPh terutang. Contoh jenis koreksi fiskal negatif ada 5. Yang pertama yaitu penghasilan hadiah atau undian. Yang kedua penghasilan transaksi saham. Yang ketiga penghasilan transaksi penagihan harta. Yang keempat penghasilan dari bunga deposito dan tambahan. Dan yang kelima yaitu penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Selanjutnya yaitu pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi atau koreksi fiskal adalah salah satu cara agar bisa mencocokkan perbedaan yang ada di dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang sudah disusun menggunakan sistem fiskal. Selain itu, rekonsiliasi atau koreksi fiskal juga bisa diartikan sebagai langkah wajib pajak yang mencocokkan laporan keuangan apabila terdapat perbedaan antara laporan komersial berdasarkan SAK atau sistem keuangan akuntansi dan laporan keuangan berdasarkan sistem fiskal. Laporan keuangan komersial berfungsi untuk menilai keadaan finansial di sektor swasta serta kinerja ekonomi pada umumnya. Sedangkan laporan keuangan menggunakan sistem fiskal berfungsi untuk menghitung pajak. Selanjutnya yaitu penerapan rekonsiliasi fiskal pada pos biaya. Rekonsiliasi fiskal juga harus diterapkan pada pos-pos biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial. Pertama, ada rekonsiliasi penghasilan yang sudah terkena PPh akhir atau final. Selanjutnya, ada pos rekonsiliasi penghasilan yang bukan objek pajak. Ketiga, ada juga wajib pajak yang mengeluarkan biaya namun tidak mempengaruhi pengurangan penghasilan bruto. Selanjutnya, ada juga wajib pajak yang menggunakan metode pencatatan berbeda dari aturan pajak yang sudah ditetapkan. Terakhir, ada juga pos wajib pajak yang mengeluarkan biaya untuk mendapatkan pendapatan yang sudah terkena PPh akhir atau final serta pendapatan yang sudah terkena PPh non-final. Selanjutnya yaitu jenis rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal memiliki 2 jenis yang dikelompokkan berdasarkan perbedaannya. Yang pertama yaitu beda tetap. Jenis yang pertama yaitu rekonsiliasi beda tetap. Rekonsiliasi beda tetap adalah jenis rekonsiliasi fiskal yang terjadi karena adanya transaksi yang sudah diakui oleh wajib pajak sebagai biaya atau penghasilan atau biaya sesuai standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi jenis ini adalah perbedaan antara laba yang dikenakan pajak dengan laba akuntansi yang belum terkena pajak yang muncul karena transaksi tidak bisa terhapus otomatis di periode lain. Dan yang kedua yaitu beda waktu. Jenis rekonsiliasi fiskal yang kedua yaitu beda waktu. Jenis ini terjadi karena faktor perbedaan waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi, transaksi pajak dan transaksi akuntansi komersialnya sama, namun waktu alokasi biayanya yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu tahapan rekonsiliasi fiskal. Dalam melakukan rekonsiliasi fiskal tidak asal serta-merta tapi diperlukan sejumlah tahapan. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu pengenalan terlebih dahulu untuk menyesuaikan fiskal yang diperlukan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan analisa elemen yang sesuai agar bisa menentukan pengaruh elemen tersebut terhadap laba usaha yang sudah terkena pajak. Selanjutnya, perlu melakukan koreksi fiskal dengan cara memantau angka-angka koreksi fiskal positif dan negatif. Tahap selanjutnya yaitu membuat susunan laporan keuangan berdasarkan fiskal yang nantinya digunakan sebagai laporan SPT tahunan pajak penghasilan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya mengucapkan banyak terima kasih.